Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik ke-13 dari 75 topik. Teori Konstitusi. Bagian keempat. Materi muatan konstitusi. Pembentukan konstitusi pada sebuah negara dilandasi konsensus atau kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat. Jimli Asidiki mengemukakan konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern. Pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, atau the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, atau the basis of government. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan, atau the form of institutions and procedures. KCWR mengemukakan bahwa berdasarkan perbandingan dari berbagai konstitusi terdapat perbedaan tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi karena perbedaan pokok, yaitu, yang menganggap konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara, atau Charter of the Land. Dalam perkembangannya, pada hampir semua konstitusi yang terdokumentasi dalam satu naskah pada berbagai negara, konstitusinya selain memuat manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara, atau Charter of the Land, juga memuat aturan-aturan hukum mengenai organisasi negara dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pembukaan berisikan pernyataan kemerdekaan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia, juga dalam batang tubuhnya berisikan pasal-pasal yang memuat aturan hukum. Striken AAH menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, 4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dikemukakan oleh KCWR, bahwa memang benar tidak ada satu bentuk konstitusi yang dapat dilaksanakan oleh atau sesuai dengan atau memenuhi syarat bagi semua komunitas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal yang bervariasi dan juga materi muatan yang diatur dalam masing-masing konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Steinbeck, maka pada umumnya Undang-Undang Dasar berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ketiga hal pokok tersebut merupakan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang dasar. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memiliki perbedaan karena masing-masing negara memiliki perbedaan tentang sesuatu yang harus diatur dalam undang-undang dasar. Salah satu contoh adalah pengaturan mengenai perekonomian dalam undang-undang dasar. Pada negara yang menganut paham liberal kapital antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengatur masalah perekonomian tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar karena pemerintah tidak boleh mencampuri perekonomian kecuali hanya untuk mengatur dan mengarahkan agar mekanisme pasar mencapai sasaran. Review materi teori konstitusi. Jimli Asidiki mengemukakan pengertian konstitusi berasal dari bahasa Latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, sedangkan istilah grondwet atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Belanda oleh Wirjono Projodikoro diartikan sebagai undang-undang yang menjadi dasar, atau grond, dari segala hukum. Istilah konstitusi dan undang-undang dasar ditemui dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Jerman, atau Verfassung dan Grundgesetz, bahasa Prancis, atau Droit constitutionnelle dan Loi constitutionnelle, dan bahasa Belanda, atau konstituti dan grondwet. Dalam bahasa Inggris dan Amerika, tidak tersedia kata yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar sebagaimana perbedaan antara kedua pengertian ini dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Pakar yang berpendapat bahwa konstitusi lebih luas dibandingkan undang-undang dasar, antara lain adalah Djoko Sutono, Sri Sumantri, Jimli Asidiki, dan L.J. van Apeldoorn, sedangkan pakar yang menyatakan konstitusi sama dengan undang-undang dasar, antara lain adalah J.H.P. Bellevoet, Lord Brice,
dan KCWR. Ide tentang konstitusi sudah ada sejak masa Yunani, dengan istilah politeia. Istilah konstitutio muncul pada masa Romawi kuno. Cicero, dalam bukunya De Republica menggunakan istilah konstitutio sebagai jus publicum regni, atau the public law of the realm. Istilah constitution kemudian digunakan sebagai istilah bagi peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja, akan tetapi dalam perkembangannya konstitusi tidak lagi menjadi istilah bagi peraturan gereja tetapi peraturan yang dikeluarkan oleh negara, yaitu Constitutions of Clarendon 1164 di Inggris. Di Prancis, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di Inggris, istilah constitution digunakan untuk membedakan peraturan perundang-undangan biasa atau particular enactment dengan kebiasaan atau consuetude atau ancient custom. Berbagai negara kemudian membentuk konstitusi, yang dimulai dengan piagam tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah, tahun 622 Masehi, kemudian Konstitusi Amerika Serikat, dan berbagai konstitusi di berbagai negara di dunia. Karl Loewenstein, yang membagi konstitusi dalam 3 penilaian, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai normatif jika konstitusi telah sah secara hukum dan dalam kenyataan sepenuhnya diperlukan dan efektif. Konstitusi dinyatakan mempunyai nilai nominal jika konstitusi telah sah secara hukum, tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya dilaksanakan, sedangkan sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai semantik jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. KCWR melakukan klasifikasi konstitusi sebagai berikut: konstitusi tertulis, atau written constitution, dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis, atau no written constitution, konstitusi fleksibel, atau flexible constitution, dan konstitusi rigid, atau rigid constitution, konstitusi derajat tinggi, atau supreme constitution, dan konstitusi tidak derajat tinggi, atau not supreme constitution, konstitusi negara serikat, atau federal constitution, dan konstitusi negara kesatuan, atau unitary constitution, dan konstitusi sistem pemerintahan presidensial, atau presidential executive constitution, dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, atau parliamentary executive constitution. Konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi tertulis jika konstitusi dituangkan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen formal, sedangkan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis adalah jika konstitusi tidak dituangkan dalam satu dokumen formal. C.F. Strong menggunakan istilah documentary constitution dan non-documentary constitution, di mana documentary constitution adalah konstitusi yang didokumentasikan dalam satu naskah khusus, sedangkan non-documentary constitution adalah konstitusi yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah khusus. C.F. Strong mengemukakan bahwa konstitusi diklasifikasi sebagai konstitusi fleksibel atau rigid, didasarkan pada cara perubahan. Jika cara mengesahkan konstitusi sama dengan mengesahkan undang-undang, maka konstitusi tersebut dinyatakan fleksibel, dan sebaliknya jika pengesahan konstitusi memerlukan prosedur khusus dalam melakukan perubahan maka konstitusi tersebut dinyatakan rigid. C.F. Strong mengemukakan 4 cara perubahan konstitusi pada negara-negara dengan konstitusi rigid, yaitu, melalui lembaga legislatif biasa, tetapi menurut batasan-batasan tertentu, melalui rakyat lewat referendum, melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal, dan melalui konvensi khusus. KCWR menjelaskan jika konstitusi merupakan aturan yang tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara maka konstitusi tersebut diklasifikasikan sebagai Supreme Constitution, sedangkan Not Supreme Constitution adalah jika konstitusi tersebut berkedudukan sama dengan undang-undang, sehingga proses pembentukan dan perubahannya sama dengan proses pembentukan dan perubahan undang-undang. Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan bentuk negara terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Pada negara serikat, konstitusi mengatur lebih detail mengenai pembagian kewenangan dan hal-hal yang dilarang bagi negara bagian, sedangkan pada negara kesatuan, tidak diatur secara detail mengenai pembagian kewenangan dalam konstitusi karena pada prinsipnya seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat, dan pengaturan detailnya dalam undang-undang mengenai kewenangan yang dibagikan termasuk metode pembagian kekuasaan kepada daerah, atau desentralisasi atau dekonsentrasi. Pengklasifikasian konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, terkait dengan pengaturan dalam konstitusi mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga negara dalam sebuah negara, yang berbeda berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan. KCWR mengemukakan bahwa terdapat perbedaan tentang sesuatu yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi,
yaitu yang menganggap konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara, atau Charter of the Land. Striken AAH menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan. Dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. J. G. Steinbeck menyatakan pada umumnya Undang-Undang Dasar berisi 3 hal pokok, yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Itulah topik ke-13 materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.